Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta. Bapak, Ibu jamaah masjid di lingkup Desa Grogol yang kami hormati. Sebelum pengajian pada malam hari ini dimulai, kami mohon waktu sebentar untuk mengawali dalam acara pada malam hari ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pengajian ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Masjid Nur Rahim untuk semua umat Islam di Grogol. Untuk itu besar harapan kami selaku takmir masjid menghimbau kepada semua umat Islam agar bisa mengikuti kegiatan rutin ini yang diadakan setiap minggu malam Senin, bila mana kegiatan pengajian ini pada waktu isya-nya itu belum jam 7, itu nanti akan dilaksanakan setengah 8. Tetapi nanti kalau waktu isya itu sudah lebih dari jam 7, mungkin menjadi jam 8 baru dimulai. Demikian apa yang bisa kita sampaikan kepada panjenengan semua. Mudah-mudahan bisa dimaklumi dan bisa dijadikan satu agenda untuk panjenengan semua, sehingga dalam kita mengikuti kajian ini bisa istiqomah. Untuk kajian malam hari ini akan disampaikan oleh Pak Ustadz Ahmad Sawiji Majid dari PDN Muhammadiyah. Untuk itu waktu sepenuhnya kami aturkan kepada Bapak Ustadz Sawiji, dan nanti solusinya kajian langsung ditutup. Bapak-bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma hamna bil Qur'an. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah pengajian Masjid Nur Rahim. Masjid Nur Rahim. Nur Rahim Nambangan, Bogor. Pada kesempatan malam hari ini, kula badhe ngaturaken babagan fikih thaharah, yang malam hari ini kita ambil sub temanya bab wudu. Bareng betal. Nah,
Jadi fikih thaharah bab tuntunan tata cara wudu. Kenapa ini saya ambil? Padahal kan wudu pun biasa ngoten lho. Nggih. Wis pendak dina salat, pendak dina wudu, mosok isih dibahas meneh kan ngoten. Menawi kula serapat-serapat niku tasih kathah Pak, Bu, ingkang wudunipun dereng sampurna. Wudunipun menika dereng cocok utawi sesuai kalian menapa ingkang dipun tuntunaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Pembahasan menika kula awali saking hadis Nabi miftahus sholatit tuhur wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Nggih. Nah, ini. Saged pun waos, Bu. Tinggal nggih. Nggih, sing boten ketinggal sinten mriki. Lah nggih, anu neng kene. Ya ndak apa-apa. Kalau kepengine masalah ya lendetan iki penting kok. Lendetan ini penting gitu. Nggak apa-apa. Ya, jadi gini. Dalam hadis ini miftahu sholat itu kuncinya sholat itu bersuci, kunci Pak. Ya. Berarti apa? Kalau kita tidak bersuci lebih dulu maka sholatnya tidak sah. Maka ada syarat-syarat sah sholat nantinya gitu. Jadi kemudian miftahu sholat itu Jadi sholat, kuncinya sholat itu dengan bersuci. Maka ketika kita mau sholat harus bersuci. Kemudian wa tahrimuhat takbir. Dan yang mengharamkannya itu adalah takbir. Jadi ketika kita sudah takbiratul ihram mengangkat tangan, kedua tangan gitu, ya. Allahu Akbar kemudian sedekap, maka semua ucapan, gerakan itu haram untuk dilakukan. Ya, kecuali gerakan dan bacaan-bacaan sholat. Tapi kalau sebelum takbir, ya kita mau apa saja boleh. Ya, mau apa saja boleh. Umpamanya kalau ada yang pakai lafal niat ya, usoli misalnya gitu. Kalau itu dilakukan sebelum takbir ya tidak apa-apa, boleh saja gitu. Tapi kalau dilakukan setelah takbir lah itu baru dinamakan bid'ah. Ya, karena apa? Itu sudah haram dilakukan ketika takbir itu diucapkan atau dilakukan oleh orang yang mau sholat. Ya, jadi ketika kita belum, oke Pak, ini sakit nih Pak, ngajeng nih sakit, kajengnya ketinggal mengke mirsani nih Pak, tulisannya. Jadi nek pun sakit karo nonton mirsani ini kurang. Luwih cetha ngoten carine. Nggih. Kula wangsuli Pak nggih. Jadi sebelum takbir kita boleh melakukan apa saja. Bagi yang pakai usoli ya boleh saja, nggak apa-apa. Karena apa? Itu dilakukan sebelum takbir. Tetapi kalau misalnya itu nanti sampai mengganggu jamaah yang lain ketika kita sholat berjamaah kemudian mengganggu jamaah yang lain, lah itu yang jadi masalah. Memane usoli fardul maghribi ini jamaah ya. Nah, kemudian lali meneh, kemudian usoli meneh lah itu nanti waktu di bulan baleni ya. Atau kalau yang bacanya itu pelan ya nggak masalah. Gitu. Tapi yang jelas apapun yang dilakukan sebelum takbir itu boleh. Mau makan juga boleh kok Bu. Jadi jenengan niku asal dereng takbir niku daharian nggak angsal. Napa-napa angsal. Kemudian wa tahliluhat taslim, dan yang menghalalkannya itu salam. Jadi kalau sudah salam maka kita boleh melakukan apa saja. Bar salam rampung terus lunga nggih entuk. Enten mriki sing ngoten niku. Tiyange nggih rawuh. Nggih. Jadi bar salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, noleh nengen, terus salam kedua noleh niwa, nggih. Itu berarti sampun rampung li salat. Berarti jenengan ajeng napa mawon angsal, umpamane ajeng salaman karo jamaah sanese.
tandinge ngeten, angsal, mboten napa-napa. Sing penting padha ngertine. Nggih. Dan tidak mengganggu. Ya artinya kalau kita salaman ya padha ngertine, dijak salaman nggih, salaman enggak masalah. Nggih. Tapi kalau sudah mengganggu lah ini yang tidak boleh. Umpamanya lagi kene lagi zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah diplek-plek jak salaman, lah ini enggak boleh. Enggak boleh karena itu mengganggu. Jadi kemudian kalau sudah salam maka dianjurkan untuk berzikir. Nih, untuk berzikir Pak. Jadi bar salam aja langsung pelencing. Untuk berzikir. Untuk apa? Untuk menambal barangkali ada kekurangan-kekurangan dalam sholat kita. Nih. Maka guru saya dulu namanya Ustadz Fathul Hilal gitu, waktu di Jogja itu memberikan apa sebuah wejangan itu, tapi ya rada angel gitu. Jadi urung sholat, uwe sholat durung sholat. Niki rada angel to nombone rawong tua, iki ilmu tua soalnya. Durung sholat, uwe sholat durung sholat. Maknanya pun apa? Jadi ketika kita mau melaksanakan sholat, kemudian kita persiapan, oh ini sudah zuhur, ya kemudian datang ke masjid, sholat 2 rakaat, kemudian duduk untuk menanti sholat sampai datangnya sholat itu dinilai sudah sholat, ya. Kemudian uwe sholat durung sholat, ya setelah sholat salam, ya itu kemungkinan ada kekurangan-kekurangan dalam sholat kita itu kemudian ditambal supaya sholat kita jadi lengkap, sempurna, ditambal dengan zikir-zikir kita. Jadi untuk menutup kekurangan-kekurangan itu maka dengan zikir-zikir yang sudah dituntunkan, baca istighfar, baca tahlil, baca apa tasbih, tahmid, takbir dan seterusnya. Oke. Sudah. Baik, kita lanjut. Di sini ada penjelasan, ya. Sholat tidaklah sah tanpa bersuci, karena syaratnya sahnya sholat itu dengan bersuci, yaitu suci dari hadas dan najis. Ya. Kemudian hadas itu ada 2. Yang pertama hadas kecil, yaitu bila melakukan sesuatu yang mengharuskan wudhu ketika hendak sholat. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang menyebabkan kita harus wudhu ketika kita mau sholat, itu diantaranya adalah buang air besar, BAB. Kemudian pipis atau kencing, kentut. Jadi nek bar ngentut, mbuh muni mbuh ora, niku berarti wudune batal dan harus wudhu lagi. Kemudian menyentuh kemaluan tanpa batas. Ya, meskipun menyentuh kemaluan ini ada perbedaan di antara mazhab 4. Ya. Kalau Imam Hanafi itu tidak membatalkan wudhu. Karena apa? Berpedoman pada sebuah hadis atau beberapa hadis yang mengatakan bahwa kemaluan itu ya hanya sekerat daging. Agak singkat saya matur. Kemudian yang kedua Imam Syafi'i itu membatalkan wudhu dengan dalil-dalil yang disampaikan. Kemudian kalau Imam Malik itu membatalkan wudhu jika disertai dengan syahwat. Dan Imam Ahmad itu menggabungkan dari dalil-dalil ini. Beliau mengatakan bahwa perintah wudhu ya itu sunnah mutlak, tidak sampai wajib. Maka kalau menurut Imam Ahmad itu tidak membatalkan wudhu, tapi sebaiknya kalau menyentuh kemaluan tanpa batas, artinya tidak ada awer-awer yang tentu. Boten kolang kalingan kain, ya. Nah itu sebaiknya berwudhu. Meskipun tidak sampai membatalkan wudhu, ini menurut Imam Ahmad. Nah, tapi condong ya setelah menyentuh kemaluan tanpa batas itu baiknya berwudhu. Kemudian tidur nyenyak dalam keadaan berbaring. Nah, turu angler banget,
geletak. Nah ini batal wudhunya. Atau harus bangun dari itu kemudian mau sholat, ya harus wudhu. Ya, harus wudhu. Ya. Tapi kalau tidurnya itu duduk, ya misalnya biasanya sih apa duduk tidur itu kebanyakan pas napa Pak? Jumatan ya. Ternyata niku tidak hanya kita Pak. Ada salah satu sahabat itu yang Jumatan itu juga tertidur ketika duduk gini juga ada. Jadi kalau ngrungokke khotbah Jumatan itu ono sing turu, tidak hanya kita bisa dimaklumi. Ternyata sejak dahulu ada. Nah itu ketika beliau ini bangun, itu kemudian langsung sholat tanpa berwudu. Jadi kalau duduknya itu tidurnya duduk, gini terus duduk gitu, nggak sampai memproduksi air mineral itu, ces gitu. Nah ini tetap ora batal wudu nih. Itu tidak menyebabkan untuk berwudu. Kemudian hadas besar yaitu yang menyebabkan harus mandi. Maaf tulisannya ketambahan mandim. Harus mandi ketika hendak sholat. Maksudnya mandi besar, Jadi apa penyebabnya? Yaitu keluarnya mani dengan sebab apapun, entah mimpi, entah yang lain gitu. Kemudian haid atau nifas dan juga sanggama, hubungan suami istri, baik keluar mani atau tidak. Ya, ini harus mandi besar. Dan hadis dalil-dalilnya ini sangat kuat. Nah, untuk hal mandi besar ini tentang mandi junub, ya insya Allah nanti akan kita bahas untuk lain waktu. Karena kalau untuk malam ini saya rasa nanti terlalu lama nanti pengajiannya. Kemudian kalau tadi saya sampaikan bahwa syarat sahnya sholat itu suci dari hadas dan najis. Ya itu tadi hadas sudah saya sampaikan. Kemudian najis. Najis itu apa? Kotoran yang menyebabkan tidak sahnya sholat bila mengenai badan, pakaian, dan tempat sholat. Atau salah satu dari itu. Jadi najis itu kotoran yang mengenai badan, pakaian, atau tempat sholat. Atau salah satu dari itu kena, maka sholatnya tidak sah. Di antaranya apa? Seperti tinja manusia, kemudian air kencing, itu najis. Darah termasuk di sini adalah nanah, daging babi, bangkai, kecuali bangkai ikan, bangkai belalang dan sejenisnya. Kemudian air liur anjing. Kemudian madhi. Madhi itu apa? Air yang berwarna putih cair keluar dari kemaluan laki-laki yang biasanya karena syahwat. Jadi mungkin lagi bayang ke opong dulu Pak. Nah, kadang-kadang metu dhewe ning ra krasa ngono lho. Tidak terasa apa-apa gitu. Jadi kalau mani itu kan ada terasa gitu. Tapi kalau ini enggak terasa, cuma ngerti-ngerti teles dan rada pliket-pliket gitu ya. Nah ini namanya madhi, ya ini najis, maka perlu dibersihkan. Kemudian wadi itu air yang agak putih, agak kental gitu, yang keluar dari kemaluan, biasanya mengiringi atau setelah kencing. Ya. Kalau kita kencing, khususnya laki-laki, kalau kita kencing itu kemudian kaya wis meh rampung, tapi tiba-tiba ada terasa grenjel, ada yang metu, dan itu agak kental, itu namanya wadi. Nah itu najis Pak. Makanya ketika kita kencing, oleh Nabi disuruh untuk menyempurnakan sampai tuntas. Bagaimana caranya? Itu dengan batuk 3 kali. Batuk itu kaya nyengkake lho Pak. Makanya kalau nun sewu nggih sing rada sepuh-sepuh, sing rada sok pun beser niku. Karena watuk ngoten langsung ujuk-ujuk langsung metu ngoten nggih saged. Karena memang itu sudah jadi
dawane wong tua. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal yang demikian. Tapi ada juga yang seperti itu. Kemudian kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan. Ya apa saja yang dagingnya haram dimakan itu kotoran hewannya itu najis. Berbeda dengan hewan piaraan yang halal dimakan. Nanti ada pembahasannya secara tersendiri ketika kita membahas tentang najis. Ya. Kecuali hewan jalalah, juga kotoran hewan jalalah itu najis. Dan karena apa? Karena dagingnya pun haram dimakan. Hewan jalalah itu hewan piaraan tapi yang liar. Yang liar, yang makannya mungkin makanan kotoran-kotoran dan lain sebagainya. Oke, pembahasan lebih detail barangkali nanti akan kita sampaikan pada pertemuan yang selanjutnya. Next. Sholat tidak diterima tanpa bersuci atau wudhu. Nah, terutama yang ada tulisannya biru itu ya. La tuqbalu sholatun bi ghairi tuhur. Sholat tidak akan diterima kecuali dengan bersuci atau wudhu. Kalau yang selanjutnya itu masalah wala sodakotun min gulul. Gulul itu hasil pengkhianatan. Atau boleh kalau sekarang misalnya gulul itu harta atau barang benda yang kita dapatkan dari yang haram, ya kemudian kita sodakohkan. Nah ini tidak diterima. Hasil korupsi nggak sodakoh, menurut hadis ini nggak diterima, karena mendapatkannya dengan benda-benda yang haram. Gitu. Jadi ada yang apa? Kalau dulu itu ada film Si Pitung gitu ya, yang ngerampoki bandane londo-londo itu. Kemudian dindumkin yang masyarakat, ya secara sosial kemasyarakatan baik, okay? Tetapi secara agama itu jelas tidak bisa diterima karena caranya adalah cara yang tidak benar. Ya. Itu yang di Indonesia, yang film di luar negeri ada Robin Hood gitu. Kon rasa oke cerita film. Kemudian selanjutnya, sholat tidak diterima tanpa bersuci masih ada dalam hadis yang lain. La tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadha. Ya. Sholat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima ketika masih berhadas atau sampai dia berwudu. Ini menunjukkan bahwa syarat sahnya sholat itu dengan bersuci. Atau kuncinya sholat itu dengan bersuci. Jadi nggak boleh atau tidak sah sholatnya, nek batal kok sholat itu. Ya batal kok sholat itu. Ya, mungkin sok perkewuh karo liyane itu. Nah, atau pas sholat jamaah itu ya, kemudian tiba-tiba ngentut dan tidak berbunyi, orang lain nggak tahu. Diteruske aja le sholat, maka itu sholatnya batal. Kepake. Apalagi ngentute krungu, maktut. Nah, bisa terus salat wae. Malah kancane ning kene sandi, kowe ngentut kok isih terus salat to. Wong salat kok ngomong itu. Ora apa-apa engko tak baleni. Oke. Baik, selanjut. Kemudian perintah wudhu. Perintahnya di mana? Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusuikum wa arjulakum ilal ka'bain. Seterusnya ada nanti ayat ini menyangkut masalah mandi wajib juga.
Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, apabila kamu sekalian hendak sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tanganmu sampai dengan siku-siku. Sikut, siku-sikui sikut. Nah, nanti dalam tata cara saya jelaskan. Kemudian wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu, wa arjulakum ilal kabain, dan basuhlah kedua kakimu sampai dengan mata kaki. Ini dasar wajibnya wudhu ketika kita mau sholat. Paling tidak 4 hal ini Pak, Bu, ini harus dibasuh dengan sempurna. Karena ini yang wajib. Yang wajib kita basuh, yang wajib kita usap. Harus kita laksanakan dengan sempurna. Maka ini menjadi rukun wudhu. Rukun wudhu itu kan ada 6. 1 niat. Niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh tangan. Yang keempat mengusap sirah, kelima membasuh kaki, dan yang keenam tertib. Ini rukun wudhu yang kita pelajari di sekolahan-sekolahan dalam ilmu fikih. Baik, selanjutnya tata cara berwudhu. Ini Humran maula Utsmana. Humran nama orang. Maula Utsmanan, maula itu pembantu, atau kalau dulunya itu budak, ya. Umron ini budaknya Utsman. Akhbarahu, mengabarkan, memberitahukan, gitu. Ngandake ana Utsmana bin Affan, bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai, da'a biwadu'in. Da'a itu memerintah atau meminta kepadaku, kata Umran, meminta kepadaku untuk menyiapkan air wudhu. Air wudhu. Karena di sini ajeng wudhu niku beda karo sakniki, Pak. Sakniki kan pun teko, pun enten kari tur ngoten nggih. Nek dhisik sakderenge enten tur pripun, Pak? Ya nimba sik. Njupuk banyu sik ngaten. Nah niki nggih ngaten. Fatawadha fagsala kaffaihi salatan marrotin. Kemudian Utsman tadi berwudu dengan membasuh kedua telapak tangan sampai gelugel, ya. Itu salasan marotin, 3 kali. Summa kemudian matmado, berkumur, wastan syako, dan menyedot, menghisap, bukan menyedot, menghisap air ke dalam hidung, wastan saro, dan menyemburkan kembali. Summa kemudian ghasala wajhahu salasan marotin, membasuh wajahnya 3 kali. Ini rinci dalam hadis ini. Summa ghasala yadahu yumna, kemudian membasuh tangannya yang kanan. Yadahu yumna, tangannya yang kanan. Ilal mirfaqi, sampai dengan sikut. Sampai dengan sikut. Salasan marotin 3 kali. Summa kemudian ghasala yadahu yusra, membasuh tangannya yang kiri, misla dalik, semisal itu, maknane podo karo ketika membasuh yang kanan. Jadi yang kanan ping telu, sing kiwa ya ping telu. Jadi sing kanan dulu baru yang kiri. Tidak kemudian kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Meskipun ping telu juga. Tapi yang kanan dulu selesai 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Ini hadisnya semacam itu.
Summa masaha, kemudian mengusap sahu kepalanya, mengusap. Kalau mengusap itu hanya sebatas air yang ada nempel di epek-epek, ya. Tidak mengambil air kemudian di berujuknya, enggak. Summa ghasala rijlahu yumna, kemudian membasuh kaki kanannya ilal ka'bain sampai dengan mata kaki salasan marotin 3 kali. Summa ghasala yusra, kemudian membasuh kaki kirinya misla zalika, seperti itu juga. Dan next. Kemudian ini masih dalam hadisnya panjang, Pak. Ya, tak dadek keloro ben rada gede soalnya. Ya. Soalnya kalau nek maca cilik-cilik ya ora pati teko kan. Summa, kemudian kola Utsman berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, berwudu nahwa wudu'i hada, seperti wuduku ini. Jadi Utsman berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wuduku ini. Summa kola, kemudian kola Rasulullah Summa kola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selanjutnya atau kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, man, barang siapa tawaddoa nahnu wudu'i hada, berwudu seperti wuduku ini. Kalau ini yang ngendika Rasulullah, ya. Man tawaddoa nahwa wudu'i hada, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, summa koma faroka'a rok'ata ini, kemudian berdiri untuk sholat 2 rakaat, layu haditsu fihima nafsahu, dan tidak memikirkan hal-hal yang menyangkut masalah keduniaan. Artinya sholatnya khusyuk. Jadi kalau sudah sholat itu khusyuk kan orang mikir masalah dunia. Tapi kadang-kadang sok teko dhewe ngoten Pak nggih. Tadinya digoleki ra ketemu bareng istakbir Allahu Akbar kelingan. Nggih Bu. Goleki dompet mumet bareng takbir kelingan gitu. Nggih. Nggih. Kita lanjutkan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi berwudu seperti wudunya Rasulullah sempurna, kemudian sholat 2 rakaat yang orang biasa menyebut sholat wudu. Nah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, awake dhewe kan wis mepet sholat ya. Jadi orang sempat sholat wudu, enggak sempat. Ya, karena sampai di sini atau dari rumah wis kurungu komat umpamanya ya ora sempat gitu. Qala Ibnu Syihab, kemudian berkata Ibnu Syihab, wa kana ulamauna, dan adalah ulama kita, yaqulu berkata, hadzal wudu'u asbahu ma yatawaddu bihi ahadun lis-shalah. Ini seperti tadi yang disampaikan, cara wudu itu, ini adalah wudu yang sempurna yang dilakukan oleh seseorang untuk sholat. Kemudian penjelasannya Pak. Oke, next Mas. 2 lagi next. Terus 1 lagi. Ya. Berdasarkan hadis di atas, tata cara wudu menurut Rasulullah SAW sebagai berikut. Nah, ini yang pertama, niat berwudu karena Allah semata. Niat. Jadi kita hadirkan niat dulu berwudu, okay.
niat sebagai pekerjaan hati, maka tidak perlu untuk dilafalkan. Karena niat itu dalam hati tidak perlu dilafalkan. Gitu. Ya meskipun ada juga yang melafalkan, monggo saja. Ya. Tapi yang kita pahami dalam hal ini niat adalah dalam hati. Ya. Dan mengucapkan bismillah. Jadi gini, yang pertama itu membasuh kedua telapak tangan, ya kan? Ya. Dan punggungnya gitu. Kemudian menyela-nyelai jarinya, membasuh 3 kali, telapak tangan 3 kali, kemudian menyela-nyelai jarinya. Caranya gimana? Tangan kanan, tangan kiri gosok tangan kanan 3 kali dan dicela-celai jarinya. Kemudian setelah itu yang kanan gosok yang kiri 3 kali. Oke. Ya. Kalau pakai pancuran yo dikira-kira aja lah. Misalnya, yes, gosok melumah sih, kemudian mengkurep, melumah neh, mengkurep neh, melumah neh, mengkurep neh. Nah ini 3 kali. Ya. Kalau pakai jitu ya digerujuk, gosok, gerujuk, gosok, gerujuk, gosok gitu. Nah. Beliau juga mencontohkan cara membasuh anggota wudhu, yakni dengan sedikit menggosok. Jadi tidak hanya sekedar disiram, tapi digosok, Pak. Apalagi nggon niki, ya, apa jenenge sela-sela jari jenenge apa? Ya. Karena ini biasanya untuk mengendapnya kotoran-kotoran itu di sini, ya. Lemak-lemak itu ya. Nih, lajeng Mas. Baik. Kemudian yang ketiga, ini kesimpulan tadi tata caranya, berkumur secara sempurna sambil memasukkan air ke hidung dan kemudian disemburkan kembali 3 kali. Nah, di sini hadisnya itu famat maldo wastan syako min kaffa wahidatin fafa'ala dzalika salasan. Jadi mengambil air itu dari tangan salah satu epek-epek itu kemudian berkumur sambil menghisap air ke dalam hidung. Apa iso Mas? Saged. Ya. Jadi saged. Jadi itu istinsak masuk ke dalam hidung, itu disemburkan dulu, ngono lagu pukuk-pukuk biur gitu ya. Ngono pukuk-pukuk biur ping 3. Ya. Agak susah memang kalau belum pernah, Pak. Atau monggo nanti latihan kita praktekkan ya. Jadi jangan 2 epek tapi 1 epek gitu. Nah, kalau ini agak susah, gitu, agak susah dan itu memang susah untuk bareng nyedot karo kemu itu memang agak susah, tapi bisa dilakukan. Itu boleh berkumur dulu, berkumur 3 kali, ya, kemudian mengambil air kemudian diserot. Nah, ngeten, serot. Nah, sayangnya memang di situ tidak saya lengkapi videonya. Saya sudah membuat video untuk tata cara berwudu, namun tidak saya masukkan, jadi belum bisa nanti tidak lihat. Nanti mungkin berikutnya saya kirim aja lah nanti karena durasinya juga tidak terlalu panjang dan tidak terlalu memerlukan memori banyak, itu nanti bisa kita lihat. Nggih. Jadi seperti itu nggih. Yang ketiga, berkumur dan beristinsak, kemudian menjedot air ke dalam hidung, kemudian disemburkan kembali. Kenapa di dalam hidung? Kebanyakan orang kan berkumur terus nanti membersihkan hidungnya gini, Pak. Betul? Nah, terus bertemu toh terus ngene-ngene iki. Yang saya lihat kebanyakan. Nah, bukan di luar tetapi di dalam. Karena yang perlu kita bersihkan kan jero. Nah, seandainya kita lihat dengan mikroskop, Pak, jero irung kuwi mesti isine ra umum, Pak. Tenan. Makanya Gusti Allah itu sudah memberi saringan ning jero. Jenenge apa kuwi? Wulu.
Jero irung kan enek wulune cilik-cilik to. Nggih. Aja diresiki niku wulune. Maksudnya aja diresiki kabeh. Itu nggo nyaring. Itu kan ambekan dan kita nyedot ini apa? Awang-awang itu sering katutan apa? Debu-debu itu, makanya ketika pergantian musim dan lain sebagainya kan banyak terjadi pilek dan lain sebagainya kan karena itu juga. Oke. Bon, itu yang ketiga. Kemudian untuk menjaga kebersihan dan keharuman mulut, Rasulullah SAW menganjurkan untuk bersikat gigi atau siwak dalam setiap wudhu. Ini apa? Kalau kita bisa melakukan itu lebih baik, ngeten nggih. Tapi Rasulullah SAW sudah apa ngelenggono? Ngelenggono itu bahasa Indonesianya apa? Nek mas, menyadari. Nah, ngelenggono, yaitu ngelengganane Rasulullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, seandainya bukan karena khawatir akan menyusahkan umatku, loh ngelengganane Kanjeng Nabi di sini, itu orang bijaksana sedunia, paling bijaksana sedunia. Niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Nek aku ki ora khawatir, ora mesake umatku, wong nambangan kae, ngono. Kuwi nek arep wudu tak kon sikatan sik. Supaya apa? Lebih bersih. Nanti kalau pas jamaah bar mangan pete ora mambon-amboni kancane. Utawa bar mangan napa ngoten. Ora ngambon-amboni kancane. Tapi memang sebaiknya kalau kita memakan sesuatu yang aromanya itu nanti dirasa mengganggu sebelum kita melaksanakan sholat, khususnya ketika mau berjamaah, kita ya sikatan dulu lah. Ya itu tadi, misalnya sambal bawang, kakean bawangnya, ya jengkol, pete, ngapa meleh pak, sing kira-kira anu. Ya itu, jadi bersiwak atau sikatan itu lebih baik kita laksanakan apabila tidak sangat terlalu mengganggu kita. Ya monggo nanti untuk bisa dilaksanakan. Maka Nabi juga ngendika, saumpama aku ki ora mesake marang umatku, mesake nyusahke umatku, mongko aku dawuhke nalikane arep wudu tak kon sikatan. Ning gandeng Kanjeng Nabi itu wis ngerti mesake ngebot-boti ya wis pomora sikatan ya ora apa-apa, wudune ya tetep sah, mengko nek salat ya salate sah. Sing penting ditindakake dengan sempurna. Nek yang keempat. Nah. Bagsilu wujuhakum, membasuh wajah 3 kali secara merata sambil mengucek ujung bagian dalam kedua mata. Jadi ngeten caranipun. Wajah Ibu itu dhuwur tumbuh rambut, ngisor janggut, kiwa tengen kuping. Niki wajah. Semua wajah. Nggih. Jadi tidak hanya sekedar begini. Wonten lho sing wudu niku raupe mung ngeten niki, yuk ngeten. Enten Bu. Ya ini rawuh mboten. Kulo nek rawuh ki ben ngerti ngono lho. Nggih. Yuk. Rai niku kabeh ngeten. Ibu-ibu nek pupuran mung mriki tok pripun? Kayak kene ireng kene putih ra ya malah kaya. Jadi semuanya. Caranya gimana? Mengambil air, kemudian kita basuhkan ke muka, gosok gitu. Nah, ini digosok sampai itu. Nah, kemudian diusap pelupuk matanya. Supaya telese tekan jeru. Terus yang duwe janggut, di sini ada tambahan kelihatannya.
Nggih. Sing duwe janggut. Nah ini bagi yang berjenggot dituntunkan supaya menyela-nyelai jenggotnya. Kenapa? Ya supaya telese tekan jero. Dingetan-ngetan nggih iso. Tusuk-tusuk ngoten. Sing dijenggot, sing ngengu jenggot. Umpama ora ngengu jenggot ya ora apa-apa. Nggih. Sebab nyunah niku ora mung ngengu jenggot tok. Yang lain-lain itu juga banyak sekali amalan-amalan sunnah yang kita lakukan. Jadi ciri-ciri orang yang nyunah tidak hanya orang yang punya jenggot. Nah, oh iya, contohnya orang nampung kok. Gosok ya 3 kali, ya, diusap-usap, mboten mengeten tok. Nah, melih 3 kali, 1 kali lagi, gosok meneh, ya, diusap-usap ngeten. Terus sekali lagi digosok lagi. Jadi 3 kali semua merata sampai ini basah atau, ya, teles. Ngeten. Apabila kalian berwudu, maka mulailah dengan yang kanan. Oh, kok iki tekan ngisor. Iki urung. Oh, itu kok kuwi salah maca. Ya, kemudian yang kelima selanjutnya membasuh tangan kanan sampai siku 3 kali, kemudian tangan kiri dengan cara yang sama. Rasulullah SAW bersabda, wa idza tawaddotum fabda'a wa bi ayyaminikum. Jadi apabila kamu berwudu maka mulailah dengan yang kanan. Jadi ngeten. Nah, ibu-ibu perhatian juga kita semua. Kalau kita punya anu ngangge klambi dawa, nggih. Kadang-kadang wonten sing ibu-ibu ora iso tekan nglewati sikut mung ngeten. Nah, ini kalau wudunya itu cuma sampai di sini, maka wudunya tidak sah. Nggih. Harus sampai sikut. Iki ya rada sesak nggonku. Jadi harus melewati sikut ini. Nah, jadi caranya membasuh bagaimana? Caranya membasuh Pada depan tangan sini, ya gini. Ini pancuran, nggih. Katakanlah ini pancuran. Ini digosok, kemudian kita walik, nggih. Gosok. Ini digosok ini. Gosok. Terus lagi, terus gosok lagi, terus lagi. Nah, terus lagi ini 3 kali namanya. Nggih. Kalau pakai ciduk, ya kita siram gerujuk saka kene, gosok. Siram meneh gerujuk, gosok. Siram meneh gerujuk, gosok. Ngeten. Jadi tidak langsung kemudian ini pancuran langsung sikute langsung dingenekke. Ya. Ini tidak sesuai dengan tuntunan. Meskipun ada sebagian orang yang mengatakan juga sah karena sudah semuanya basah. Tapi kalau tuntunannya itu kan Qur'annya kan sampai dengan marofik, sampai dengan atau ilal marofik, sampai dengan siku-siku. Berarti kan dari sini nyiramnya. Nah, kemudian siku-siku. Nah, setelah yang kanan baru yang kiri. Dilakukan dengan yang sama. Sekali lagi saya peringatkan, kalau sampai sikute ora teles, maka wudunya tidak sah. Ini hati-hati. Nggih. Nah, hati-hati. Bahkan Rasulullah itu menganjurkan supaya melebihkan membasuhnya. Nek misalnya tekan gon sikut, ya rada luwih sithik gitu ya. Nah, itu ketika kita membasuh kedua tangan. Okay. Kemudian yang keenam, terus Mas, mengusap kepala sekaligus dengan telinga cukup 1 kali. Adapun tata caranya seperti diriwayatkan Abdullah bin Zaid. Yaitu kemudian beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari depan ke belakang, yakni dimulai dari batas depan kepala hingga beliau menjalankan kedua tangannya sampai tengkuknya, lalu mengembalikan ke tempat ia memulai. Jadi ngeten, ya. Yang kita basuh, yang kita usap bukan ini, Pak, bukan batuk. Ada sing mung ngeten ya nek. Nggih, wudune.
yang janu batuk, bukan, tapi mengusap kepala dengan cara apa? Mengambil air, kemudian kita buang air itu, jadi yang ada cuma yang nempel, enten gen epek-epek, kemudian kita usapkan dari depan tempat tumbuh rambut, ini ubun-ubun ke belakang sampai tengkuk gitu ya, kemudian kembali lagi ke depan. Nah, kembali lagi ke depan, langsung tanpa jeda, niki langsung itu telunjuknya masuk ke dalam telinga bagian dalam, jempole eneng jobo jaban kuping, kemudian kita pelurut songkong ngisor munggah, tiung gitu. Ya, jadi ngeten. Ya kita usap, kemudian gini masuk, kemudian kita pelurut tiung. Nanti pas wudhu nggak boleh muni tiung loh Bu. Bawingi Pak Sarwiji le nyontoni nganggo tiung kok. Oke. Baik, itu kemudian naik Mas. Nah ini. Selanjutnya, beliau memasukkan jari telunjuknya ke dalam dua lubang telinga, dua ibu jari beliau mengusap punggung kedua telinganya, sedang dua telunjuknya di dalam kedua telinganya. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai dan Abdullah bin Umar. Tadi sudah saya sampaikan, tapi meskipun ini dadi loro, supaya mungkin gede mau, dan hasilnya siji. Nah itu dari depan ke belakang, sampai ke belakang, ke depan lagi, kemudian masuk langsung tanpa jeda, nah, kemudian kita usap telinga. Cukup 1 kali, tidak usah 3 kali, enggak ketelesen. Tapi tuntunannya memang 1 kali seperti itu. Nah, lajeng Mas, bagi yang terbiasa memakai sorban, nah, orang-orang Arab kan sering pakai sorban, paling nak awake dhewe nganggo kupluk kok ngene. Nganggo kupluk ngene iki nek arep wudu dicopot terus diselehke ngene ora masalah. Paling-paling sak mung keri ya. Kula ya kerep ngono keri ngono ki barangan pas salat ora nganggo kupluk. Ora apa-apa. Wong sing marak kesah dudu kupluke. Nah. Bagi yang terbiasa memakai sorban cukup mengusap ubun-ubunnya dan atas sorbannya. Nah, ini dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, Nabi SAW berwudu lantas mengusap ubun-ubun. Ubun-ubun itu. Ya, bon-bon ya. Bon-bon apa ubun-ubun, Bu? Niki. Bon-bon. Ubun-ubun rambut bagian depan maksudnya, dan bagian atas sorbannya, dan mengusap kedua khuf. Khuf niku sepatu panjang. Sepatu panjang sing nganggo tali. Ya, bukan sepatu boot, ya. Jadi ngeten, jadi ibu-ibu juga bisa. Tidak perlu, misalnya ibu-ibu berwudu di tempat yang terbuka, ya, tempat yang terbuka, tidak perlu nyopot kudung, karena ini di luar. Nah, cukup memasukkan jarinya ke dalam kudung depan, gitu Bu, nggak nubu-nubu nih, terus ngeten. Nah, bar niku terus diusapke nggen kudung. Nah, niki nek sing ngagem sorban, ya, ngagem sorban, niku nggih niku. Dan niki dimasukke nggen mriki, pamane niki sorban umpama niku dimasukke nggen ngeten, terus mungkin diusap niki nggen sorban jaba. Nah, ibu-ibu bisa saja seperti itu, masukke niki nggen ngeten, terus langsung diusapke nggen kudung jaba. Nah, tapi kalau misalnya di dalam ruangan atau tersendiri yang itu bisa saja secara sempurna dicopot kudungnya. Tapi kalau kerudungnya itu nyopote ya angel, wong kok nek masang ya angel. Kan ana ta, Bu? Kudung sing masang angel banget niku nggih enten. Kowe ndadak nganggo sarung pentul, nganggo macam-macam kan kesuwen. Nah, makanya sing gampang ya sing langsung kerupuk. Wah, ngeten niku.
Ya, nek kerudungnya mung kudung krukut ngoten, nggone terbuka, nggone tertutup, ya sebaiknya disempurnakan untuk mengusapnya. Nggih. Nah, soalnya iki ya nek kerudung sing nganggo angel banget, malah ana kerudung ngameng-ngameng nyawa. Lah nggih ngoten kuwi dubulke nggon gulu terus mudeng munggah meneh, duntil-until terus ngoten enten kudung. Kudung. Lah nggih niku ya mboten napa-napa model ngoten niku angsal. Nggih. Wong sing penting nek menutup aurat niku mung 3 Bu sing digatekke. 1 brukut, 2 rapet, 3 longgar. Nggih. Brukut tertutupi seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Rapet sing dienggo kaine ora srowong-srowong. Nggih. Mboten burkat, mboten. Burkat kan ketok kabeh. Nah, terus longgar, ora metetet. Ya brukut rapet ning metetet dadi ngantek bentuke wis ketok banget. Nah itu syaratnya mung 3 niku. Menutup aurat kagem kaum ibu atau putri itu brukut, rapet, longgar. Jadi masalah mengusap sirah itu ada solusi ketika kita kebiasaan pakai sorban atau ibu-ibu yang pakai kudung. Terus Mas. Nomor 7, membasuh kaki kanan sampai kedua mata kaki. Kedua mata kaki. Menyela-nyelai jari sebanyak 3 kali, kemudian kaki yang kiri dengan gerakan yang sama. Ngaten. Aku ya tak ngadeg. Soalnya aku nek sila kesuwen ya anu. Nah, dadi ngaten. Yang saya lihat itu kebanyakan Bapak Ibu itu nek wudu membasuh kaki niku mung diturke. Iki pancuran nggih, tur. Tur ngeten iki. Lah engko terus ganti sing tengen, tur. Nah. Niku wong mriko, nek wong nambangan mboten. Mboten beda. Nggih. Jadi sebaiknya itu kalau mau membasuh kaki, nggih, itu diangkat. Kalau misalnya ini apa jenenge semelang nek tiba iku ya gocekan diangkat, ini pancuran digosok niki dilinting katoke ngeten nek katokan nek ora ya berarti rasa nglinting kok. Nah niki nglinting dibasuh dari depan ini di sela-sela drijinya, kemudian ke belakang sampai ke tungkak niki kencet digosok-gosok ngeten nggih, gosok-gosok. Nah ngeten sampai mata kaki. Berarti di sini sudah cukup. Wadene mau basuh tekan kene ya ora apa-apa. Angsal. Nah, ini sudah cukup 3 kali. Jadi gosok, kemudian sini lagi, kembali lagi ke depan, ke belakang lagi, sini lagi, depan ke belakang lagi. 3 kali. Oke. Setelah yang kiri, setelah yang kanan, kemudian yang kiri. Tidak boleh diharamkan membasuh kedua kaki bareng. Hukumnya haram. Tidak boleh. Artinya basuh kaki bareng aja deblak. Basuh tangan bareng ya tidak boleh bareng. Jadi ngosoki kepiye apa ya kosokan tangan dhewe-dhewe. Nah, makanya sing kiwa ngosoki sing tengen ngosoki sing kiwa. Ini kerjasamanya tangan ini udah hebat. Nggih. Aten nggih. Kemudian kan 8 terus Mas. Tertib berurutan sesuai dengan keumuman lafadz hadis. Maka dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu an tentang tata cara haji, Nabi SAW bersabda, mulailah dengan apa yang telah dimulai oleh Allah. Dalam wudhu itu kan jelas, idza kumtum ila sholati faksilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiqi wamsahu birusu'ikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi wajah, kemudian tangan, kemudian sirah, kemudian kaki. Itu namanya tertib urut sesuai dengan apa yang dingendikake Gusti Allah. Ora kok njur sakarepe dhewe saiki sikil sik wae terus nenggon rai, engko njur nenggon tangan sik, njur engko keri dhewe
ngusap sirah tidak boleh. Ya. Harus ya. Ambil lagi. Oh, setengah songo. Ye. Sak mene ya. Ye, pun mboten napa-napa. Setelah itu kemudian membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jenengan nek bar rampung wudu, bar mbasuh kaki, langsung klepat napa maca syahadat sik, Pak? Klepat. Nah, syahadat sik sing kelingan. Sing boten kelingan utawa sing urung mudeng ya wis rampung ngono wae. ternyata secara lengkap hadisipun kan bunyinya gini. Tiadalah seorang pun di antara kalian yang berwudu dengan sempurna lalu berdoa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah, melainkan dia akan dibukakan pintu surga. Nah, seperti ketika kita mendengar adzan, Pak, Bu, ya, kita mendengar adzan, Allahu Akbar, kita yang mendengarkan kemudian menirukan Allahu Akbar, sampai pada syahadat selesai, kemudian hayya 'alas shalah, bacanya la haula wala quwata illa billah, sampai selesai itu adalah illa futihat lahu abwabul jannah. Barang siapa yang menirukan adzan kemudian sampai selesai dan kemudian doa Allahumma rabb hadi da'wati tamah wa salatil qaimah dan seterusnya sampai wa'atah, ya. Nah, itu futihat lahu abwabul jannah, maka akan dibukakan pintu-pintu surga. Mula nek ana adzan mang rungokke terus ditirokke bar niku rampung sing adzan mang ndonga arep enten ngomah. Ngeten nggih? Nggih. Pun. Kemudian dalam lafaz Tirmidzi, terus Mas, lafaz Tirmidzi, ya. Wa fi riwayati Tirmidzi wa zada. Dan dalam riwayat Tirmidzi ditambahkan Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Boleh. Jadi setelah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian kita Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, kalau misalnya diteruskan sampai ayatnya selesai ya, minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Ini kan ayat Quran ya. Nah, itu boleh, tapi kalau misalnya berhenti pada syahadat saja boleh. Nyempurnakan wudu, nggih. Rada tambah sithik mboten napa-napa nggih wekdal nggih. Kula cepetne mawon ya. Dari Anas radhiyallahu an berkata, Nabi SAW melihat seorang laki-laki yang pada tumit kakinya ada bagian sebesar kuku yang belum terkena air, maka beliau bersabda, ulangilah wudumu lalu berbaguslah. Gitu. Wes, saniki nun sewu. Saiki nun sewu nggih, nek wudu niki pancuran terus mung ditur-ketur ngoten. Niki kira-kira nggon mriki niki teles mboten? Kira-kira lho. Nek mung ditur-ketur ngoten. Lah ketotok ngeten. Nggih. Berarti kalau ini tidak kena air maka wudunya tidak sah. Nek wudunya ora sah, salate mboten sah. Ngoten nggih? Nggih. Nah, niki kula cethakke tenan. Mergo ora wong nambangan. Boten ngene iki babakan ilmu kabeh. Nggih. Jadi menyempurnakan wudu ada hadis yang kedua itu dari Umar bin Khattab. Nggih. Juga demikian. Jadi dua. Nah, lanjut Mas. Nggih, lanjut. Nah, ini yang pertama
juga masih demikian. Jadi Rasulullah SAW melihat seorang ditumit kakinya masih ada bintik-bintik tidak terkena air, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya untuk mengulangi wudhunya. Dibaleni. Nah, awake dhewe kadang-kadang weruh ngono wis teke wae kok. Nggih. Nah. Diloke Suloyo. Iki ya rada. Ya ora seling surup dilokke nek zaman Nabi ngelokke kan manut nggih. Nah, kudune nek kleru niku nek dielekke ya manut. Kemudian ancaman bagi yang wudhu tidak sempurna. Oh, ini hati-hati Pak, Bu. Kalau waske terjemahane dari Abdullah bin Amr berkata, kami pernah tertinggal dari Rasulullah SAW suatu safar niku perjalanan. Kami lalu menyusul beliau dan ketinggalan sholat, yaitu sholat asar. Kami berwudhu sampai bagian kaki hanya diusap, tidak dicuci. Lalu beliau Rasulullah SAW memanggil dengan suara yang keras dan berkata, celakalah tumit-tumit dari api neraka. Hati-hati. Nek wonten anggota wudhu sing boten yang seharusnya kena air terus boten kena banyu, berarti kan wudhunya boten sah, dan itu oleh Rasulullah diingatkan, celakalah tumit-tumit yang tidak basah itu akan terkena api neraka. Hati-hati. Nah, keng nopo kok wudhu kok atur-aturke melih padahal awake dhewe sudah wudhu terus. Niki mbok bilih wonten sing wudune urung sempurna, niku ben sempurna. Eman-eman. Nggih. Eman-eman. Kemudian ancaman yang kedua, terus Mas. Ancaman yang kedua. Kami pernah kembali bersama Rasulullah SAW dari Makkah menuju Madinah hingga sampai di air di tengah jalan. Sebagian orang tergesa-gesa untuk sholat asar. Lalu mereka berwudu dalam keadaan terburu-buru. Kami pun sampai pada mereka dan melihat air tidak menyentuh tumit mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, celakalah tumit-tumit itu dari api neraka. Sempurnakanlah wudu kalian. Hati-hati. Ini tumit juga mewakili. Karena yang sering tidak basah itu mungkin ya itu tadi karena mung turu ngoten niku wau. Turu rat digosok. Mungkin nek mung turu ngono nggon niki lengketan-lengketan driji sok ya ora teles. Bila kalau ada anggota wudhu yang tidak kena air ketika berwudhu, maka hati-hati. Ya, terakhir keutamaan wudhu terus Mas. Keutamaan wudhu nanti bisa dilihat itu dihapus dosanya. Jadi setiap orang yang berwudhu akan dihapus dosanya, artinya hilang dosanya. Itu akan dihapus bersamaan dengan tetesan air. Saya singkat saja. Oke, monggo nanti bisa dibaca tersendiri hadisnya. Ini satu hadis saya pecah jadi dua supaya apa? Supaya gede, mung tulisannya mungkin gede aslinya. Oke, itu. Kemudian cuci wajahnya maka keluar. Jadi ketika kita membasuh mulai dari depan tadi, tangan kemudian sampai kaki, maka akan diampuni dosa-dosanya bersamaan dengan tetesan air. Nah, tetesan air yang terakhir. Nah, maka panjangkanlah wudhu katanya. Ya, panjangkanlah wudhu itu bukan berarti kemudian mantek kotos-kotos tekan jeru, enggak seperti itu pemahamannya. Nggih. Pemahamannya enggak seperti itu. Kemudian jika ia berdiri lalu sholat, kemudian ia memuji Allah, menyanjung dan mengagungkan,
dengan pujian, sanjungan, dan menjadi haknya serta mengosongkan hatinya hanya untuk Allah, maka dia akan terlepas dari kesalahan-kesalahan seperti pada hari ia dilahirkan. Nah, jadi ketika kita berwudu itu akan dibersihkan kesalahan-kesalahannya seperti ketika kita dilahirkan dari ibu. Yang terakhir, jadi penghuni surga. Jadi ini hadis ini saya singkat saja bahwa suatu ketika Nabi SAW memanggil Bilal, Bilal, coba ini gitu. Bahasanya nambangan, coba lal, ini lal. Ora, aku ki kok krungu suarane srandalmu seneng swarga. Amalanmu ki apa? Niku gampangane Pak, ringkese ngaten. Lajeng Bilal matur, kula mboten gadah amalan napa-napa Kanjeng Nabi kejawi nalikane kula bar wudu niku kemudian salat 2 rakaat. Salat wudu. Jadi barampung wudu Pak, barampung wudu salat 2 rakaat. Terus kalau batal wudu kula wudu melih. Nah, jadi wudu terus. Meskipun tidak mau sholat, ketika wudhunya batal, dia wudhu. Batal, wudhu, batal, wudhu. Bahasane nambangan itu gantung wudhu. Nah, jadi terus. Ngeten. Nah, ini yang terakhir. Keutamaannya wudhu itu akan dijadikan sebagai penghuni surga. Ning niku wau sing nek bar wudhu terus sholat 2 rakaat dan setelah wudhunya batal, meskipun tidak mau sholat, wudhu lagi, batal, wudhu lagi, batal, wudhu lagi. Ngaten nggih Pak? Nggih. Enten pertanyaan? Alhamdulillah betul enten. Tapi kalau misalnya mungkin sembuhan Pak, kita takmiripun. Oh nggih. Pak Lagi. Oh nggih. 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 Alhamdulillah, puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kinten-kinten pun rada cetha nggih. Muga-muga kelingan. Nggih. Pokoke napa mengke saged dipun waos malih Mas. Niku kajenge terus mengke iso dipelajari lagi. Ini nggih. Napa nek mengke nggih diedit diringkes dadi wet terus ben rada sithik ora apa-apa kek. Tapi sebenarnya saya punya tata cara wudu yang sudah saya edit gitu, ringkes gitu. Tapi nanti suatu ketika juga bisa diaturkan nggak apa-apa. Oke, ngaten Bapak Ibu, kirang langkung punya ngapunten lan salajengipun monggo kita sarengan ndedonga wonten ngarsanipun Allah mliginipun dumateng panjenengan Bapak Wahidi nggih ingkang nembe dipun ganjar bedah. Semanten ugi jamaah bapilih wonten salah tunggal keluarga napa ingkang ugi dipun paringi patoben wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dipun ganjar bedah. Mugi-mugi enggal sehat ngoten nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Allahumma rabbana sa'ati bil ba'sa isbi anta sabila sifa ila sifauka sifa la yughadiru saqama. Allahumma rabbana sa'ati bil ba'sa isbi anta sabila sifa ila sifauka sifa la yughadiru saqama. Allahumma rabbana ati bil ba'sa isbi anta sabila sifa ila sifauka sifa la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkung punya pangapunten, asrul minallah wa fasun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.